Ya, kenaikan harga Pertamax membuat warga rame-rame mendatangi lokasi SPBU dan menguploadnya di media sosial. Di akun Rian Minang, seorang warga dikagetkan dengan petugas yang tiba-tiba mengganti harga Pertamax yang tadinya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Ternyata kenaikan ini sudah mulai merata di seluruh daerah di Indonesia. Di akun media sosial Laura Aurelia menggunakan sepeda motornya, seorang warga menunjukkan harga Pertamax sudah naik menjadi Rp16.250 hanya dalam satu malam saja. Ya, menariknya di akun Katanya Damkar, seorang petugas pemadam kebakaran mengunggah video dirinya sedang di SPBU dengan caption bertuliskan, "Aku suka cowok yang wanginya mahal." Petugas damkar ini mengoleskan selang biru BBM Pertamax ke tubuhnya. Aksi ini diduga merespon kenaikan harga BBM Pertamax. Warga lain juga bereaksi terkait kenaikan harga BBM. Aku Kenny lulusan teknik kelautan ITS Kumlot, tak jelasin gimana harga dolar yang naik ini pengaruh sama harga Pertamax juga naik. Datanya 1 US di tahun 2025 itu 16.300, sekarang jadi 18.000. Kenaikannya sampai 10%. Dolar menguat dibandingkan rupiah sebanyak 10% hanya dalam 1 tahun. Buat kalian yang bilang, oh aku nggak pakai dolar, dolar nggak ngaruh buat aku, di sini ngaruhnya. Minyak dunia dibeli pakai dolar, masalahnya biaya impor minyak ikut naik 10%. Harga dolar naik, harga minyak ikutan naik. Kita bayar 10% lebih banyak hanya untuk beli minyak. Paham kan, Rek? Harga dolar naik, beli minyak pakai dolar, harga minyak ikutan naik. Yoiku penyebabnya Pertamax jadi naik juga. Yang awalnya harganya 12.100 jadi 16.250. Itu selisihnya 4.150 per liter. Naiknya 34% DW. Yang kena dampak apa? Bukan cuma pemilik mobil, truk logistik jadi naik, ongkir akhirnya naik, biaya makanan akhirnya jadi ikutan naik. Jadi kalau kamu mikir dolar naik, nggak ngaruh ke aku, ngaruh ke semua sektor. Pas dolar naik itu tuh bukan cuma angka-angka di layar, Rek. Itu beneran biaya hidup kita sehari-hari ikutan naik. Yuk, Yang. Yuk. Bentar ya. Kenapa? Sekarang kan Pertamax naik jadi 16.000. Ayo. Ya udah deh. Ya, dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Yusuf Manilet, Strategic Research Manager Core Indonesia. Pak Yusuf, ini kenaikan Pertamax hari ini hampir Rp4.000 per liter. Kalau kita lihat kondisi harga minyak dunia, apakah lompatan harga setinggi ini memang sudah sewajarnya terjadi jika memang diukur dengan kenaikan harga minyak dunia? Kalau kita lihat per hari ini, sebenarnya memang tren harga minyak dunia itu masih berada pada tren peningkatan. Meskipun opsi ataupun tensi dari perang dagang itu sudah sedikit mereda, tetapi karena ketidakpastian yang bisa muncul tiba-tiba, imbas dari pernyataan Trump misalnya, itu yang juga bisa menjadi sentimen kenaikan harga minyak internasional. Dan sayangnya kenaikan harga minyak internasional ini pun akhirnya tertransmisikan gitu ya ke kenaikan harga BBM di dalam negeri, terutama untuk BBM non subsidi, karena seperti yang kita tahu bersama, BBM non subsidi ini merupakan BBM yang harganya itu mengikuti harga keekonomian dan juga mengikuti harga di pasar, sehingga ketika terjadi perubahan harga dan di saat yang bersamaan juga ada tambahan faktor pelemahan nilai tukar rupiah, ini akhirnya terasa dengan kenaikan yang cukup signifikan dan terjadi dalam periode waktu yang relatif singkat. Saya kira ini merupakan konsekuensi dan sayangnya memang momentumnya kurang tepat ya di tengah kondisi yang memang tidak begitu baik saat ini, Mas David. Iya, tapi sebenarnya masih ada ruang untuk tidak naik setinggi ini. Iya, kalau kita bicara ruang, itu akan tergantung dari seberapa mampu kapasitas fiskal kita, kemampuan APBN kita. Kalau melihat dari target defisit anggaran di APBN kita, itu diset kurang lebih 2,68% rasionya ya terhadap produk domestik bruto. Nah, ada kurang lebih sekitar 0,3%-an gitu angka yang bisa dimanfaatkan untuk untuk tidak menaikkan harga BBM non subsidi. Tetapi di saat yang bersamaan kita juga paham bahwa pemerintah ini kan juga saat ini menjaga ya agar tidak menaikkan level untuk BBM subsidi, sehingga karena pemerintah di saat yang bersamaan harus menjaga
untuk tidak menaikkan BBM subsidinya, maka yang kemudian pilihan yang diambil oleh pemerintah adalah dengan cara menaikkan BBM non subsidi. Di luar itu kita juga paham bahwa ruang fiskal kita terbatas karena ya ruang untuk belanja-belanja prioritas seperti misalnya MBG itu kan pada dasarnya masih tetap dilanjutkan, dan program-program strategis ini kan punya proporsi yang cukup besar ya dalam belanja. Kalau kita gabungkan misalnya untuk program MBG dan juga Popdes itu anggarannya kalau secara pagu itu di atas 200 triliun, dan itu cukup besar untuk kemudian bisa sebenarnya dimanfaatkan untuk memanfaatkan pada aspek-aspek lain atau pos-pos lain, termasuk di dalamnya untuk katakanlah misalnya untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi atau BBM subsidi pada kondisi seperti sekarang, David. Oke, baik, kalau dilihat dari sisi fiskal seperti itu ya, apakah memang ini atau begini, ini kan Bank Indonesia baru saja dari sisi moneter menaikkan suku bunga ya. Lalu kemudian US dollar per hari ini tuh turun sedikit. Lalu kalau kita lihat lagi ternyata Pertamax-nya naik. Ini kan dari sisi fiskal juga kemungkinan ada perhitungannya juga. Tapi kalau Anda lihat apakah ini memang demikian pengelolaannya sehingga dilakukan secara bersama-sama kayak begini, mirip dempet-dempet lah paling nggak harinya gitu. Apakah memang ini pengelolaan yang prudent atau enggak nih? Iya, kalau bicara kebijakan suku bunga acuan yang diambil oleh BI kemarin memang itu relatif urgent ya kalau kami katakan, karena per kemarin itu kan sebenarnya tren rupiah masih berada pada pelemahan, dan pelemahannya pun sudah di atas 18.000. Jadi itu level psikologis yang memang perlu menjadi perhatian tersendiri. Makanya terlepas dari konsekuensi ya yang kemudian muncul dari kenaikan atau ya penetapan kenaikan suku bunga acuan, menurut kami itu adalah langkah yang kemudian memang harus diambil oleh BI mau tidak mau ya, untuk tadi memastikan nilai tukar rupiah itu tidak melemah lebih dalam lagi. Jadi kalau seandainya BI tidak melakukan intervensi, bisa saja level psikologisnya itu lebih berat atau lebih buruk dibandingkan yang kita saksikan kemarin. Nah, masalahnya yang kebijakan BBM non subsidinya ini yang sebenarnya juga kami cukup kaget gitu ya, karena seharusnya kalau kita bicara momentum, pemerintah tidak kemudian langsung ya mengeluarkan kebijakan kenaikan harga BBM non subsidi di waktu yang tidak begitu jauh jaraknya dengan kenaikan suku bunga acuan, karena sekali lagi sebenarnya secara kebijakan itu sah-sah saja untuk dilakukan, tapi kalau kita bicara momentum tadi ya, psikologis masyarakat yang tadinya sudah harus berhadapan pada kenyataan suku bunga acuan naik, kemudian di saat bersama tidak jauh berbeda waktunya berhadapan pada fakta harga BBM non subsidi naik, ini tentunya ini akan mempengaruhi psikologis mereka. Dan dampaknya kalau seandainya itu cukup berat, terutama bagi psikologis mereka, mereka tentu akan melakukan melihat kembali ya pengeluaran mereka, pendapatan mereka, konsumsi mereka. Apakah mereka akan melakukan konsumsi yang lebih besar atau tidak, itu akan dipengaruhi dari psikologi yang mereka terima imbas dari kebijakan suku bunga acuan yang dilakukan oleh BI dan juga kebijakan dari pemerintah dengan menaikkan harga BBM non subsidi ini, Mas David. Idealnya harusnya ditunggu berapa lama gitu untuk menaikkan harga Pertamax ini? Ya, kalau menurut kami sebenarnya pemerintah kan selama ini punya ruang fiskal yang setidaknya ya kalau kita bicara realisasi itu masih cukup kuat, setidaknya sampai dengan data terakhir di bulan Mei. Jadi setidaknya pemerintah bisa mempertimbangkan dulu hingga realisasi terakhir di katakanlah sampai dengan akhir bulan gitu ya, melihat kondisi APBN-nya apakah kemudian ini bisa untuk dinaikkan atau momentumnya sudah cukup tepat atau tidak, seperti itu gitu. Nah, di saat yang bersamaan tadi ya, kalau seandainya bicara waktu, sebenarnya juga pemerintah bisa menunggu katakanlah misalnya data-data ekonomi yang mungkin akan keluar berikutnya dengan
yang bisa istilahnya menambah optimisme lah, sedikit menambah optimisme masyarakat, sehingga momentumnya tuh tepat gitu. Jadi masyarakat artinya meskipun dinaikkan harganya, ada data-data yang bisa sedikit memperbaiki psikologis mereka dari sisi tadi ya. Kalau dari hitungan Anda gitu, itu kira-kira kenapa istilahnya pemerintah agak kebelet nih naikin Pertamax-nya? Karena kalau kita saksikan gitu ya, sebenarnya pemerintah memang cukup strict dilihat dari kebijakan sebelumnya dengan menaikkan harga BBM non subsidi Pertamax. Ketika harga minyaknya melonjak gitu ya, ada lonjakan atau ada sentimen yang bisa memicu kenaikan harga minyak dalam beberapa waktu ke depan, pemerintah biasanya akan merespon dengan cara tadi menyesuaikan kembali harga yang disesuaikan dengan kebutuhannya APBN gitu. Tetapi juga sebenarnya menurut kami pemerintah saya kira juga punya kepentingan ya, karena ada kekhawatiran kalau misalnya tidak segera diumumkan, ini ada kekhawatiran kenaikan harga minyak ini terutama transmisinya ke APBN itu akan terjadi kalau misalnya pemerintah tidak cepat mengumumkan gitu. Jadi kalau kita lihat dari sisi masyarakat memang ini tidak tepat ya momentum, tapi dari sisi pemerintah saya pikir dia juga ingin berupaya untuk mengirim sinyal atau mengirim pesan ke pasar keuangan misalnya bahwa pemerintah tetap menjalankan kebijakan menaikkan harga BBM non subsidi ketika memang dibutuhkan, terlihat dari momentum kenaikan harga minyaknya. Ya, dan mungkin ada pengaruhnya juga kepada pasar saham hari ini barangkali ya. Ya betul karena kalau kita lihat kan pasar market itu sangat sensitif ya terhadap isu. Jadi kemarin sudah diinjeksi dengan kebijakan menaikkan suku bunga acuan dan itu rasional tentu akan membuka ketertarikan investor untuk kembali masuk, dan di saat yang bersamaan sekarang ada kebijakan untuk menaikkan harga BBM non subsidi. Meskipun memang kita bisa mendiskusikan bahwa ini dilakukan pada momentum yang tidak terlalu baik, tetapi sinyal ini yang kemudian menurut saya juga menjadi sentimen positif ke pasar yang menunjukkan bahwa pemerintah berupaya untuk menjalankan disiplin fiskal dengan cara menyesuaikan harga mengikuti dari pergerakan harga minyak internasional seperti itu. Baik, kalau kita langsung ke user gitu ya, pengguna Pertamax ini kan kebanyakan motor dan mobil pribadi yang kelas menengah lah ya, dengan harga Rp16.250. Analisis Anda seberapa banyak dari mereka yang terpaksa turun kelas pindah ke Pertalite gitu? Apakah ini akan kemudian rame-rame semua akhirnya berburu Pertalite dengan cara apapun misalnya begitu? Ya, jadi saya kira memang peluang istilahnya downgrading gitu ya dari Pertamax ke Pertalite itu cukup terbuka lebar. Dan di saat yang bersamaan sebenarnya kalau kita lihat dari alokasi untuk subsidi Pertalite, sebenarnya pemerintah masih punya ruang. Dalam arti ya, kalau misalnya kita bicara terjadi katakanlah 3 atau mungkin 5% pengguna dari Pertamax itu turun kelas tanda kutip ke Pertalite, itu pemerintah masih bisa menanggung ya. 3-5% ya? Iya, 3-5%. Memang tidak begitu besar gitu. Tapi akan sampai terasa tekanannya kalau sampai berapa banyak yang pindah ke Pertalite? Kalau kita bicara katakanlah 20-30% itu tentu akan mendorong kenaikan belanja subsidi gitu ya secara signifikan, dan ketika belanja subsidi meningkat secara signifikan dan di saat bersamaan kemudian pemerintah tidak bisa mengkompensasi dengan cara katakanlah misalnya bagaimana cara mendanai peningkatan subsidi itu, maka konsekuensinya itu bisa terlihat dari defisit anggarannya yang kemudian akan membengkak dapat di atas target yang ingin disasar oleh pemerintah. Nah makanya kalau kami memang melihat memang ada peluang gitu ya dengan adanya kenaikan Pertamax akan ada peralihan ke Pertalite, makanya ujiannya sekarang adalah memastikan bahwa mereka yang kemudian akan mengisi bahan bakarnya di pon-pon bensin itu adalah betul-betul yang memang berhak untuk menerima BBM subsidi dalam hal ini Pertalite, seperti itu Mas David. Baik, nah
biaya bensin ini kan khususnya Pertamax membengkak dan pos pengeluaran rumah tangga itu tentu akan ada yang terpangkas atau mungkin ya disunat lah begitu ya. Apa yang kira-kira paling pertama akan dikorbankan atau dipangkas masyarakat menurut Anda? Yang pasti belanja-belanja yang bisa ditunda gitu ya. Katakanlah misalnya belanja untuk bepergian misalnya. Mungkin ada beberapa kelompok keluarga kelas menengah yang sudah merancang untuk pergi berlibur, liburan sekolah misalnya, dengan adanya kenaikan harga Pertamax dan juga misalnya tekanan yang bisa muncul dari kebijakan katakanlah kenaikan suku bunga acuan, mereka tentu akan memangkas pos-pos belanja yang tidak begitu penting atau bisa ditunda, dalam hal ini misalnya perjalanan. Konsumsi untuk barang-barang yang sifatnya mungkin tahan lama itu juga mungkin akan ditunda sementara waktu, katakanlah misalnya barang-barang elektronik gitu ya. Mereka yang kemudian ingin berencana untuk katakanlah beli TV baru, kulkas baru, atau handphone baru, itu juga kami kira juga akan tertekan atau terkena dampak dengan perubahan harga ini gitu. Karena sekali lagi bahwa mereka akan melakukan penyesuaian harga. Betul. Diperparah juga dengan tren saat ini kan masyarakat banyak juga yang sudah makan tabungan gitu ya. Artinya ya memang kondisinya tidak begitu ringan bagi kelompok masyarakat yang kelas menengah, terutama kelas menengah dan calon kelas menengah, Mas David. Kalau kita lihat beberapa libur panjang kemarin setelah Lebaran, bahkan itu masih banyak libur panjang kan ya, akhir pekan begitu. Orang masih ramai-ramai jalan-jalan. Nah tentunya efek dari jalan-jalan itu kan tempat wisata jadi ramai, ada kehidupan lah. Artinya ada transaksi perdagangan di situ. Nah kalau ini kemudian dipangkas, tentunya yang terdampak adalah yang semua yang di sektor wisata, pariwisata ya, tentunya hotel, ya kan, restoran dan segala macam itu. Nah ini akan berdampak seberapa besar terhadap pertumbuhan ekonomi itu kira-kira? Ya, yang pasti kalau kita berkaca pada pertumbuhan ekonomi di tahun lalu, terutama di kuartal kedua, ketiga, pada saat itu pertumbuhan ekonomi memang banyak ditopang oleh banyaknya libur, banyaknya cuti bersama yang dikeluarkan pemerintah ketika itu, dan juga banyaknya insentif ya. Artinya poinnya adalah liburan ataupun kegiatan aktivitas pariwisata itu cukup signifikan gitu dalam membantu ya, meskipun dia bukan menjadi penopang utama dalam ekonomi kita, tetapi dia akan cukup membantu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga dengan tadi sudah ada penyesuaian konsumsi yang akan dilakukan oleh masyarakat. Kemudian juga kalau kita perhatikan di kuartal kedua dan ketiga, nampaknya tanggal merahnya cuti bersamanya juga sudah relatif lebih sedikit. Iya, sudah mulai habis kayaknya. Betul, dan pemerintah juga sudah sejauh ini ya sudah tidak mengeluarkan kebijakan seperti katakanlah diskon perjalanan, diskon tiket pesawat, katakanlah seperti itu kan. Artinya ya memang ini akan menekan pertumbuhan ekonomi terutama dari sisi pariwisata, konsumsi rumah tangga, dan juga ya perjalanannya itu sendiri. Sehingga dugaan kami kalau di kuartal pertama kemarin ekonomi kita bisa tumbuh cukup baik 5,6, di kuartal kedua dan ketiga kami kira pertumbuhannya mungkin akan sedikit melambat. Meskipun memang peluang untuk bisa tetap tumbuh di angka sekitaran 5% itu tetap ada, akan ditentukan dari kebijakan pemerintah dan juga seberapa lama kemudian kita juga sangat berharap faktor dari geopolitiknya ini cepat mereda sehingga kita juga masih bisa cepat pulih seperti itu. Baik, mungkin singkat saja terakhir, ini kan tadi dikatakan akan melambat sedikit begitu, tapi apa antisipasi dari hal ini yang bisa dilakukan oleh pemerintah supaya tidak terjadi juga yang namanya inflasi juga yang kemudian semakin meningkat, mengingat bahwa kemudian nanti ada pedagang-pedagang yang besar yang mungkin ikut menaikkan harga sembako atau harga kebutuhan pokok dan segalanya gitu. Ya, pertama kalau kita bicara upaya untuk menekan inflasi, sebenarnya menaikkan suku bunga
kemarin itu juga secara tidak langsung sebagai salah satu upaya untuk menahan agar laju inflasi itu tidak mengalami peningkatan, terutama laju inflasi yang disumbang dari barang-barang impor. Karena kan barang-barang impor ini sekarang menjadi lebih mahal, bahan baku industri itu menjadi lebih mahal karena adanya pelemahan nilai tukar rupiah. Jadi upaya untuk menekan inflasi itu salah satunya dilakukan dengan cara menaikkan suku bunga acuan, meskipun tentu ada konsekuensi di balik itu. Nah, di luar itu kalau kita bicara tadi masalah penimbunan apa segala macam, yang perlu diperhatikan juga adalah nanti distribusi barang, terutama barang-barang pangan strategis itu tidak terhambat ya, terutama kalau misalnya kekhawatiran mengenai katakanlah Godzilla El Nino itu betul-betul terjadi gitu ya. Jadi pemerintah sedari dini atau sejak sekarang saya kira sudah harus memetakan mana daerah-daerah yang rawan terkait potensi kenaikan harga, dan dari pemetaan tersebut juga sudah seharusnya suatu paket nih dengan apa yang bisa dilakukan dari pemerintah. Misalnya daerah tersebut mendapatkan bantuan khusus misalnya, ataupun daerah atau warga di sekitar daerah tersebut juga mendapatkan perlakuan khusus. Jadi memang mitigasi sedari dini juga menjadi penting untuk meminimalisir hal terburuk yang kemudian bisa muncul di kemudian hari, Mas David. Baik, jelas sekali. Baik, terima kasih untuk insight-nya Pak Yusuf Manilet, Strategic Research Manager Core Indonesia. Salam sehat selalu. Setelah harga BBM Pertamax naik, pengendara terutama pemotor berbondong-bondong beralih ke BBM Pertalite. Namun fenomena tersebut menurut ahli bisa membuat beban subsidi energi membengkak dan mengancam keuangan negara. Pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak non-subsidi Pertamax. Kenaikan harga ini langsung dirasakan masyarakat, terutama pengguna sepeda motor yang selama ini mengandalkan jenis bahan bakar tersebut. Di tengah kenaikan harga-harga, banyak pemotor yang akhirnya memutuskan beralih ke BBM subsidi Pertalite. Iya, jauh juga, Pak. Kan menyulitkan saya juga kalau naik BBM, ya kan harga kan juga pasti pada naik juga kok BBM. Bukan tak berdampak, peralihan masif pemotor dari Pertamax ke BBM Pertalite justru bisa membuat beban subsidi bahan bakar membengkak. Subsidi BBM kemungkinan besar bukan lagi 85%, tetapi bisa saja 90-90% akan berpindah ke Pertalite notabene roda 2, yaitu sepeda motor. Kenaikan harga BBM berlaku untuk jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green RON 95. Di Jakarta, kenaikan harga Pertamax mencapai hampir Rp4.000 hingga kini dijual seharga Rp16.250 per liter. Sementara harga Pertamax Green dijual seharga Rp17.000 per liter. Dari Kementerian Keuangan Katanya Pak Bahlil, dampaknya ke inflasi gimana Pak? Jadi minim atau bagaimana Pak? Dampaknya limited karena kan bukan buatan umum. Itu nanti itu biar dijawab oleh SDM. Dengan munculnya fenomena ini, pemerintah diminta untuk memperketat pengawasan agar ketersediaan BBM Pertalite tidak langka di tengah masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita bahas lebih dalam malam ini. Sudah bergabung bersama kami juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia. Selamat malam Mbak Anggi. Selamat malam Mbak. Ya Mbak Anggi, terima kasih sudah bergabung dengan Sindo Prime. Mbak Anggi, ini banyak yang berpikir bahwa kenaikan harga BBM ini dadakan tahu bulat Mbak Anggi. Komentarnya boleh Mbak Anggi? Dadakan tahu bulat ya. Oke, yang pertama yang perlu kami jelaskan, penyesuaian harga BBM yang dilakukan saat ini, terutama harga BBM non subsidi ini tidak dilakukan secara dadakan. Seperti yang kita ketahui bahwa penyesuaian harga sebelumnya kan sudah terjadi di awal pertengahan April bulan lalu. Untuk Dex series itu juga sudah mengalami kenaikan. Kenapa? Karena memang ini adalah BBM non subsidi. Begitu juga dengan Pertamax yang kita tahu selama ini harganya tetap stabil, namun karena Pertamax ini memang harga merupakan produk BBM non subsidi, artinya apa? BBM yang tidak ditanggung oleh APBN untuk bebannya, sehingga mekanisme penentuan harganya pun dikembalikan ke mekanisme pasar. Dalam artian ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan, otomatis akan terjadi penyesuaian. Itu juga halnya ketika harga minyak dunia mengalami penurunan,
akan juga terjadi penurunan harga, penyesuaian harga. Ini juga kita cermati ya, terjadi di awal bulan Juni kemarin. Untuk Dex series itu juga mengalami penurunan harga, mengikuti harga global. Nah, disebutkan bahwa kenaikannya terjadi dadakan, tidak. Karena memang untuk penyesuaian harga itu berlangsung pada pukul 00 di tanggal di mana hari penetapan penyesuaian harga dilakukan. Artinya Mbak Anggi, tapi nggak ada sosialisasi dulu kah? Sudah ada sosialisasi berupa rilis yang disampaikan oleh pihak Pertamina, dalam artian ini adalah hal yang lumrah terjadi. Sepanjang 2026 contohnya terjadi kenaikan dan penurunan harga untuk BBM non subsidi. Begitu juga ketika ada penyesuaian ini juga sudah diinformasikan. Dan seperti yang saya sampaikan, untuk penyesuaian itu terjadi di jam 00 di tanggal penyesuaian berlangsung. Kalau tanggal 10 Juni yang berarti mulai di pukul 00.10 Juni. Jadi perlu kami sampaikan juga Mbak, bahwa pemerintah memahami lah bahwa penyesuaian harga ini tidak mudah. Tapi langkah ini harus diambil. Kenapa? Ini diperlukan agar sektor energi kita tetap sehat, pasokan energi tetap terjaga, dan juga tidak menimbulkan distorsi di pasar energi nasional. Kita mungkin masih ingat beberapa waktu lalu, bahkan ada tokoh nasional menyebutkan ini harusnya sudah naik dari jauh-jauhan. Betul. Tapi kan memang dijaga karena pemerintah melihat kondisi dan daya beli masyarakat dan juga dampaknya terhadap ekonomi. Namun ini sudah inevitable karena tadi itu harga minyak yang sangat volatil, yang naik, harus ada penyesuaian. Tapi yakinlah kondisi kenaikan harga ini tidak akan permanen, tidak berlangsung lama. Karena ketika terjadi penurunan harga minyak dunia, harga BBM non subsidi juga pasti akan turun mengikuti perkembangan harga tersebut. Tapi yang perlu kami sampaikan juga, Mbak, bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah mengarahkan, memberikan arahan kepada Menteri SDM bahwa yang harus dilindungi dari kondisi global yang seperti ini, yang mengakibatkan harga minyak dunia naik turun ini, yang harus dilindungi, yang jadi prioritas utama Presiden, Bapak Presiden adalah melindungi masyarakat kecil, melindungi masyarakat rentan, melindungi wong cilik lah istilahnya. Kebijakannya Presiden ini bahwa BBM subsidi, Pertalite dan juga biosolar atau solar subsidi dipastikan tidak akan mengalami kenaikan. Itu yang paling penting. Ya. Kenapa yang dipilih momentum 10 Juni, Mbak Anggi? Kalau berbicara penyesuaian harga, ini sebenarnya kita nggak bisa bicara memilih tanggal ya, tapi memang melihat bagaimana proses dinamisnya harga yang berlangsung di tingkat global. Dan kalau kita bicara harga, ini tidak hanya berbicara mengenai harga minyaknya saja, harga crude-nya saja, harga produknya saja. Ada banyak faktor yang juga mempengaruhi, seperti biaya atau kos distribusi, kos penyimpanannya juga. Dan kita tahu ketika pembelian BBM dari luar itu juga menggunakan dolar. Jadi ini juga banyak faktor yang mengakibatkan. Tapi yang paling penting ini sebenarnya, kondisi ini dialami oleh semua negara. Kita paham bahwa Indonesia untuk BBM non subsidi ini baru naik belakangan ya dalam dari bulan April, dalam beberapa bulan belakangan. Sementara negara-negara di kawasan, negara-negara tetangga, kita melihat kenaikan harga, penyesuaian harga sudah berlangsung jauh lebih dulu dan juga dengan harga yang jauh di atas harga keekonomian yang ada di Indonesia. Untuk tahun 92 sendiri, untuk pertama kalau kita bicara harga keekonomiannya itu di angka 20 sampai 21 ribu. Namun karena mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional, mempertimbangkan daya beli masyarakat dan juga stabilitas sosial, makanya kenaikannya saat ini juga sebagian orang mungkin menganggap signifikan, tapi disinilah angka yang dianggap aman, win-win solution, menjaga kondisi ekonomi tetap stabil, tetap menjaga daya beli masyarakat, tapi juga menjaga ketersediaan pasokan, sustainability untuk pasokan dan stok energi bisa tetap terjaga. Baik, seberapa besar sebenarnya tekanan finansial yang ditanggung oleh Pertamina selama menahan harga sejak Maret lalu? Apakah sekarang sudah menutup gitu harganya dengan penyesuaian harga yang ada? Kalau pertanyaan ini mungkin lebih tepatnya ditanyakan ke pihak Pertamina ya, karena kami sebagai regulator hanya memastikan semua kebijakan dijalankan, mengawasi bagaimana proses kebijakan ini berjalan, dan tidak hanya Pertamina yang kita awasi, tapi juga bagaimana ketersediaan produknya sendiri.
Kalau kita berbicara kalau barangnya ada harganya tinggi tapi distribusinya tidak bagus, barangnya tidak ada tapi harganya murah dan tidak bisa dijangkau juga, itu yang diperhatikan oleh pemerintah saat ini. Iya, pengguna Pertamax ini banyak yang kemudian beralih ke Pertalite. Apakah betul beban subsidi kemudian menjadi bengkak dan mengancam keuangan negara? Dan apakah sudah diantisipasi oleh pemerintah? Harus diluruskan bahwa shifting terjadi. Mungkin terjadi shifting iya, tapi yang pasti yang harus kami tekankan di sini adalah pemerintah memberikan jaminan bahwa akses untuk energi ini terjamin bagi semuanya. Tidak bisa kita mungkiri barangkali para pengguna Pertamax Green, Pertamax Turbo, Pertamax demikian juga selanjutnya. Namun demikian yang dilakukan pemerintah adalah untuk memastikan bahwa ketersediaan stok BBM itu aman. Dan kita juga melakukan mitigasi, pemerintah, Kementerian SDM selaku regulator bersama Pertamina juga sama-sama memastikan bahwa BBM subsidi ini tepat sasaran, didapatkan bisa diakses oleh orang-orang yang memang berhak. Tidak hanya itu, Mbak, bahwa kita juga, pemerintah nggak bisa bekerja sendiri, kami juga butuh masyarakat untuk bekerja sama. Kenapa? Bahwa kondisi ini lagi kondisi yang dialami semua negara secara global. Tidak ada cara lain kalau kita tidak bergandengan tangan. Dalam artian apa? Bagi mereka yang mampu, jangan menggunakan akses BBM subsidi yang menjadi hak-hak saudara kita yang tidak mampu. Lebih kepada itu, kita sama-sama meningkatkan awareness lah mengenai kondisi global saat ini. Ya, Mbak Agi tadi sempat disebutkan bahwa ini bukan situasi permanen begitu. Kalau seandainya memang dimungkinkan dalam waktu tertentu akan ada penyesuaian harga lagi kalau memang memungkinkan begitu. Kira-kira ada dari pihak kementerian sendiri sudah ada ancang-ancang belum? Kira-kira akan bagaimana penyesuaiannya nanti? Ya, balik lagi kalau hal teknis ini kan sebenarnya ada di badan usaha. Namun yang bisa kami sampaikan bahwa ini tidak akan permanen. Tapi kita melihat harga minyak dunia ini kan sangat volatil ya, sangat dinamis, naik dan turunnya sangat cepat. Kita tidak bisa memastikan, tapi yang pasti ketika harga minyak dunia turun, sudah dipastikan akan ada penurunan harga BBM non subsidi. Tapi yang paling penting tidak itu. Yang paling penting adalah bagaimana menjaga ketersediaan terutama bahan bakar subsidi bagi masyarakat kecil, bagi petani, bagi nelayan, bagi mereka kaum rentan. Inilah yang harus diproteksi terlebih dahulu. Ya. Bicara soal ketersediaan, Mbak Anggi, bagaimana mengantisipasi jebolnya kuota Pertalite kalau disparitas harga ini semakin melebar? Seperti yang saya sampaikan tadi, Mbak, bahwa pengawasan akan ditingkatkan. Namun pemerintah tentu akan mempertimbangkan bagaimana melindungi masyarakat kecil, tapi juga tidak menjadi beban fiskal negara. Ini yang harus diperhatikan. Karena itu tadi saya mengajak, tidak bisa sendiri pemerintah nih. Kita sama-sama harus aware bahwa yang kita hadapi ini bisa kita lewatin bersama. Ini lagi survival mode nih kondisinya. Jadi kalau kita pun jor-joran, nggak bisa mengukur ini mana yang bisa kita akses, mana yang enggak, ya pasti akan terjadi jebol tadi yang disampaikan kuota subsidinya. Namun saya yakin masyarakat dengan kondisi ini sudah mengerti apa yang kita hadapi bersama. Sekali lagi, biarkanlah BBM subsidi diakses oleh mereka yang berhak. Ya, Mbak Anggi, sektor energi kita ini sangat sensitif terhadap konflik di Timur Tengah. Sampai kapan kira-kira formula jalan tengah ini bisa bertahan kalau tensi global terus memanas? Kita tidak bisa berandai-andai kapan konflik akan berakhir. Yang pasti bisa kami sampaikan adalah perintah Presiden jelas bahwa Menteri SDM ditugaskan untuk mengamankan stok energi nasional. Maka dari itu segala upaya dilakukan termasuk diversifikasi suplai untuk BBM kita. Kita tahu bahwa konsumsi BBM satu hari itu 1,6 juta kiloliter, 1,6 juta barrel oil per day. Sementara produksi nasional kita masih di angka 605 sampai 610 ribu barrel per hari. Artinya ada kekurangan 1 juta. Inilah yang harus ditutup dari mendatangkan crude dan juga BBM dari luar. Dan solusi yang sudah dilakukan dalam beberapa bulan terakhir adalah memperbanyak suplai dari negara-negara non Timur Tengah, seperti kita ngambil dari negara-negara di Afrika, di Nigeria, di Angola, termasuk juga dari Amerika dan juga Brazil. Jadi apapun upaya dilakukan untuk bisa memperkuat stok energi nasional kita dengan harga yang terjangkau, terutama untuk kaum yang rentan, dan juga mempertimbangkan keberlangsungan ketahanan energi dan mengukur agar bisa meminimalisir dampak ekonominya seminimal mungkin.
Baik Mbak Anggi, bagaimana pemerintah meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah dalam segala keputusan yang diambil ini berpihak pada masyarakat? Seperti yang saya sampaikan tadi, apapun yang dilakukan saat ini oleh pemerintah adalah upaya maksimum, upaya terbaik untuk bisa stok pasokan tetap terjaga, pasokan energi tetap terjaga, dan bahwa penyesuaian harga, terutama BBM non-subsidi, memang tidak bisa terhindari penyesuaian ini, karena memang mekanismenya mengikuti harga pasar global. Tapi yakinlah, tidak hanya ketersediaan stok yang dijamin oleh pemerintah, namun juga pemerintah mengawasi Pertamina agar distribusi BBM ke seluruh daerah dipastikan aman, baik segala jenis BBM, sehingga masyarakat bisa mengakses energi atau BBM sesuai dengan preferensi yang mereka miliki. Baik, Mbak, pasca kenaikan BBM, harga BBM ini atau penyesuaian tadi yang Mbak Anggi sebutkan ya istilahnya, aparat keamanan ini sampai turun tangan untuk mendukung pengawasan pembelian Pertalite maksimal 25 liter. Apakah Kementerian ESDM melihat ada indikasi atau potensi penimbunan atau panic buying? Ya, ini juga yang perlu kami ingatkan bersama-sama Mbak Friska, bahwa pemerintah di saat ini sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga stok dan suplai energi nasional. Kami juga berharap tidak ada oknum-oknum yang memanfaatkan kondisi ini dengan melakukan penimbunan, aksi penimbunan. Bahkan tidak hanya itu, jangan juga melakukan mungkin panic buying karena mungkin ngerasa, wah nanti setelah Pertamax naik harganya terus Pertalite kosong begitu ya. Karena narasi di luar dinarasikan banyak seperti itu. Tapi ketika kita bisa bekerja sama, artinya nggak ada oknum-oknum yang mengarah melakukan aksi penimbunan, insya Allah kondisinya bisa lebih kondusif. Gitu. Aparat, saya yakin juga aparat turun ke jalan, turun ke lapangan untuk mengamankan agar akses energi, suplai energi, terutama BBM subsidi ya, bisa diakses oleh mereka yang berhak, tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Jadi penting untuk sekarang kesadaran bersama untuk kita tingkatkan dan juga jangan melakukan penimbunan sehingga yang mengakibatkan kelangkaan dari BBM. Ya, merespon penyesuaian harga BBM ini sudah muncul gelombang aksi penolakan seperti salah satunya aksi di Cikini. Apa kompensasi atau bimbingan sosial begitu dari pemerintah supaya masyarakat kelas menengah yang merupakan pengguna Pertamax tidak merasa ditinggalkan? Ya, kami memahami sekali aspirasi dan kekhawatiran masyarakat. Karena itu, balik lagi disampaikan, setiap penyesuaian harga ini dilakukan dengan pertimbangan yang matang, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan juga daya beli masyarakat serta stabilitas nasional. Jadi penting juga ini Mbak, untuk bersama-sama menciptakan kondisi yang kondusif di tengah kondisi global yang terutama di Timur Tengah yang sedang bergejolak. Karena ini akan berdampak terhadap kelangsungan ketahanan energi kita bersama. Kalau kita masyarakat nggak mau terpancing, kalau kita masyarakat ada oknum-oknum yang sengaja membuat tujuan untuk mengambil keuntungan di kondisi yang seperti ini, yang itu yang sangat disayangkan, itulah yang akan membawa kondisi jadi tidak kondusif akhirnya. Demikian. Baik, terima kasih juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia sudah bersama kami di Sindo Prime. Selamat beraktivitas kembali Mbak Anggi. Dan hari ini pemirsa, massa menggelar aksi di depan kantor Badan Gizi Nasional Jakarta. Mereka menyuarakan keresahan terkait program MBG yang dinilai harus dievaluasi secara menyeluruh. Jeda sejenak agar tata kelolanya diperbaiki kawan-kawan. 1.000 sampai dengan 10.000. Massa yang tergabung dalam koalisi MBG Watch melakukan aksi di depan kantor BGN hari ini, di mana massa menuntut agar program unggulan pemerintah itu dihentikan sementara dan dievaluasi guna memperbaiki tata kelolanya secara menyeluruh. Ditambah lagi setelah terungkapnya kasus korupsi di lingkungan BGN dengan ex-kepala BGN Dadan Hindayana sebagai tersangka. Jeda sejenak agar tata kelolanya diperbaiki kawan-kawan. 1.000 sampai dengan 10.000. Skandal korupsi para mantan petinggi BGN kian mencuat ke permukaan, membuat integritas program makan bergizi berada di persimpangan. Koalisi Watchdog bergerak tangkas mendesak program nasional ini dihentikan sementara demi penyelidikan yang tuntas. Pertanyaannya, apakah pembekuan program ini menjadi satu-satunya jalan menyelamatkan uang negara atau justru merugikan jutaan anak yang menanti haknya? Kita bahas lebih dalam bersama dengan narasumber kita, anggota koalisi MBG Watch Agus Sarwono. Selamat malam Mas Agus. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Yudi.
Mas Agus, saya ingin tahu Mas, MBG Watch ini tergabung apakah sejak awal MBG digelar begitu dulu atau seperti apa, atau muncul dari keresahan-keresahan yang terjadi belakangan hingga datang ke kantor BGN tadi, ini seperti apa Mas? Ya, makasih Mas Yudi. Sebenarnya MBG Watch ini hadir dari keresahan kolektif ya. Kita ingat betul bahwa di awal Januari 2025 itu ada impres efisiensi anggaran begitu. Nah, sayangnya impres efisiensi anggaran itu kemudian dimanfaatkan untuk program makan bergizi gratis yang kemudian di kick off tanggal 6 Januari 2025 begitu ya, dengan jumlah penerima manfaat yang sangat banyak begitu, dengan target pendirian dapur-dapur yang sangat banyak begitu, tanpa mempertimbangkan baseline yang baik begitu ya, tanpa mempertimbangkan tata kelola program yang baik begitu, tanpa juga mempertimbangkan masukan-masukan publik begitu. Nah, kemudian teman-teman masyarakat sipil itu kan melakukan kajian gitu ya, teman-teman Celios, Transparansi Internasional sendiri juga bikin kajian, kawan-kawan ICW dan sejumlah teman-teman organisasi masyarakat sipil. Kami dari Transparansi Internasional kemudian melakukan kajian juga. Kita bikin kajian yang namanya adalah risiko korupsi terhadap program makan bergizi gratis. Ada 5 poin yang kemudian kami potret. Salah satunya adalah bicara soal ketiadaan regulasi yang kuat begitu ya, karena program makan bergizi gratis ini bekerja selama 10 bulan tanpa regulasi. Start di tanggal 6 Januari, kemudian Perpres pelaksanaan programnya itu baru dirilis atau disahkan itu tanggal 31 Oktober 2025. Artinya selama 10 bulan dia tidak mempunyai pegangan regulasi begitu. Kemudian yang keduanya, kami juga menduga ada konflik kepentingan yang sangat kronik di sana begitu ya. Kita tahu persis bahwa regulasi kita sudah mengatur soal konflik kepentingan. Penyelenggara program tidak boleh terlibat dalam programnya begitu ya. Bahkan menariknya di Badan Gizi Nasional itu ternyata sejumlah petinggi di Badan Gizi Nasional itu mempunyai dapur, dan menariknya lagi adalah mereka menganggap mempunyai dapur itu hal yang biasa begitu. Dan artinya ini kan menunjukkan bahwa normalisasi praktik koruptif jadi aneh ya. Nah, kemudian dalam konteks pengadaan barang dan jasa itu pun juga sama begitu ya. Ada banyak betul jumlah pengadaan barang dan jasa yang sesungguhnya tidak berhubungan langsung dengan paket makanan bergizi begitu. Sebagai contoh sepatu, motor listrik gitu ya, tablet, semir sepatu dan seterusnya dan seterusnya begitu. Ada potensi terhadap potensi penggelembungan harga dalam konteks pengadaan dan juga dapur-dapur SPPG begitu ya. Dan terakhir adalah lemahnya dari aspek pengawasan yang tentu mengancam kualitas makanan itu sendiri. Dan kita tahu di dalam program ketika running atau ketika berjalan itu banyak betul siswa-siswa penerima manfaat yang kemudian keracunan. Bahkan data kawan-kawan JPPI per minggu lalu setidaknya itu sudah ada 30-an ribu orang gitu yang terdampak keracunan akibat makan bergizi gratis. Pertanyaannya kemudian begini, mengapa Badan Gizi Nasional itu tidak melibatkan para ahli gizi, gitu ya? Dan mengapa petinggi-petinggi Badan Gizi Nasional, orang-orang yang ditugaskan mengelola Badan Gizi Nasional itu bukan orang-orang yang paham dari aspek gizi, bukan orang yang paham terhadap aspek tata kelola pemerintahan begitu ya, dan seterusnya. Justru malah kelompok-kelompok yang sangat dekat dengan presiden. Ada purnawirawan TNI, ada purnawirawan polisi begitu ya. Ada juga para orang-orang yang selama ini dekat dengan presiden
Prabowo begitu. Ini kan menjadi hal yang aneh sebetulnya. Ini bukan hal yang lumrah. Makanya sejatinya apa yang kami lakukan hari ini sebagai bentuk dari kekecewaan kita begitu. Nah, dalam MBG Watch ini kemudian karena ini keresahannya kolektif, kemudian kami rilis di Oktober tahun lalu, Mas. Jadi ini bentuk dari keresahan organisasi masyarakat sipil dan juga individu-individu. Kalau pertanyaannya berapa jumlah yang tergabung di sana, ada lebih dari 20 organisasi yang tergabung di dalam 20 koalisi organisasi. MBG. Mas Agus, Kejaksaan Agung menangkap ex Kepala BGN Dadan dan 2 wakilnya. Lalu pergantian di BGN terjadi, Mas Agus. Apakah pergantian ini jadi solusi membersihkan jalannya program MBG ke depan? Atau dari mana lagi nih? Hulu ke hilirnya, potensi dugaan korupsi ini bisa dilacak supaya lebih jelas dan lebih lengkap supaya program ini berjalan dengan baik. Ya, terima kasih Mas Yudi. Sebetulnya apa yang terjadi di Badan Gizi Nasional itu sudah kami prediksi sejak tahun lalu, gitu ya. Kami sangat yakin jika program ini dikerjakan dengan cara serampangan, pasti akan ada kasus korupsinya, begitu ya. Dan itu terbukti kan sebetulnya. Ada 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Dan temuannya sama persis dengan apa yang kami sampaikan. Salah satunya adalah soal pengadaan barang dan jasa dan juga konflik kepentingan, gitu ya. Ini menunjukkan bahwa apa yang kami prediksi, apa yang kami kaji itu relate betul dengan kondisi hari ini. Nah, pertanyaannya jadi begini sebetulnya. Kenapa Badan Gizi Nasional tidak jeda sejenak, begitu ya, untuk memperbaiki tata kelolanya? Karena lembaga yang baru lahir, kan lahir Agustus ya kalau tidak salah 2024, gitu ya. Bahkan sampai dengan hari ini belum genap 2 tahun, tapi diminta untuk mengelola program atau proyek strategis nasional yang namanya Makan Bergizi Gratis dengan alokasi anggaran tahun 2025 71 triliun dan tahun anggaran 2026 itu 335 dan turun menjadi berapa? 200 sekian triliun begitu ya. Ini kan sementara dari aspek tata kelola yang tidak dibenahi begitu. BGN tidak punya mitigasi risiko korupsi. BGN tidak punya baseline data, indikator yang jelas untuk penerima manfaat yang diintervensi begitu ya. BGN tidak punya pengendalian konflik kepentingan misalnya dan seterusnya. Setidaknya ada beberapa poin begitu ya. Setidaknya ada 8 poin yang perlu dibenahi oleh Badan Gizi Nasional. Pertama adalah perkuat regulasinya. Begitu ya. Kemudian keduanya adalah buat deklarasi dan juga pengendalian konflik kepentingannya begitu. Ketiganya adalah mitigasi risiko korupsinya. Mekanisme partisipasi publiknya begitu ya, mekanisme akuntabilitas publiknya, keterbukaan informasinya, sampai dengan bagaimana mekanisme penilaian terhadap calon-calon mitra yayasan. Poin terakhir, sampai sekarang kami tidak mendapatkan informasi apa ukuran dan juga indikator bagi Badan Gizi Nasional untuk menentukan yayasan A lolos, yayasan B tidak lolos. Itu gelap sekali Mas informasinya. Begitu kira-kira. Kalau dijeda dulu, langkah pertama apa yang harus dibereskan, diselesaikan atau diperbaiki, Mas Agus? Iya, jeda ini kan bukan dalam arti berhenti selama-lamanya begitu ya. Yang kita harapkan adalah Badan Gizi Nasional moratorium dulu, berhenti dulu sejenak, hentikan seluruh operasional dapur. Begitu ya. Tujuannya apa? Supaya hak anggaran hemat begitu ya. Nggak usah lagi ada operasional dulu selama tata kelola dibenahi. Begitu ya. Tadi beberapa poin yang tadi di awal saya sampaikan, mulai dengan bikin regulasi yang kuat. Kalau memang dirasa tidak cukup, undang-undangnya dibuat. Maaf saya potong, Mas Agus. Kalau dilakukan hal demikian, bukankah SPPG itu sudah ada 29.990 ya di 38 provinsi dan juga beberapa di antaranya juga sudah memiliki karyawan dan juga beroperasi. Ini bagaimana mengelolanya ketika ada jeda di situ, Mas Agus? Justru kalau tidak dijeda akan berdampak fiskal kita, Mas. Tentu teman-teman ingat ya ketika di bulan puasa begitu ya, ketika Badan Gizi Nasional bilang
Menu bulan puasa adalah menu kering atau menu mentah gitu ya. Yang kalau dinilai secara porsi itu kurang dari 8.000. Nah, ada juga Badan Gizi Nasional sempat sampaikan meskipun tidak memberikan layanan tetap dapat insentif. Pertanyaan utamanya dalam kacamata kebijakan publik, layanan insentif itu akan diberikan ketika ada pelayanan. Sementara SPPG tidak memberikan layanan. Kok bisa mendapatkan insentif? Cara berpikirnya bagaimana? Begitu. Nah, kalau ini berhenti tentu akan lebih hemat, Mas Yudi. Bahwa kemudian ada yang terdampak, itu bagian dari kebijakan sebetulnya. Dan sebetulnya di lingkup SPPG itu saya tidak terlalu percaya ekonomi bergerak di sana. Karena faktanya banyak sekali vendor-vendor yang kemudian gagal bisa masuk. Fakta lain terjadi praktek jual beli yang namanya SPPG. Contohnya sederhana ya, saya misalnya mengajukan, kemudian yayasan saya lolos. Kapasitas yayasan saya itu hanya mampu 4 bikin dapur. Yang 6, artinya masih ada kuota 6. Masih ada 6 ini sangat mungkin saya jual dan tidak ada pengawasan. Kalau demikian, maka yang dirugikan siapa? Ya warga penerima manfaat. Begitu kira-kira Mas, terima kasih. Tadi disebutkan ada motor listrik, sikat, kaos kaki, laptop, nilainya miliaran bahkan entahlah yang menyentuh triliun mungkin ini. Meski ini tengah diselidiki Mas Agus, tapi ini kan pengadaannya sudah dilakukan ya Mas ya. Dan supaya nggak sia-sia ini Mas Agus, harus diapakan barang-barang ini Mas Agus? Apalagi tadi kan dibilang masukannya dijeda dulu program ini Mas. Ya, makasih Mas Yudi. 2025 kajian kami itu memotret dari 2.200-an rencana umum pengadaan begitu ya. Kami memotret sekitar 1.100 rencana umum pengadaan yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional. Lebih dari 50% gitu ya. Itu pengadaannya sebetulnya hanya untuk persiapan. Persiapan ompreng, persiapan alat makan, alat masak dan seterusnya. Jika melihat dari rencana umum pengadaan, itu kan artinya baru persiapan program ya. Yang logik pikirnya kalau persiapan program harusnya bukan dieksekusi dong. Gitu. Tapi kan faktanya kemudian dieksekusi program makan bergizi gratis ini begitu. Jadi yang dianggarkan persiapannya dulu, tapi kenapa malah langsung ada eksekusinya begitu ya? Betul. Kalau dilihat dari kacamata rencana umum pengadaannya demikian. Sampaikan tentang anggaran yang disiapkan itu adalah persiapan, tapi ternyata malah dieksekusi. Gimana Mas Agus? Iya, jadi kami membayangkan sebetulnya harusnya memang berhenti jangan dieksekusi dulu. Silakan persiapkan dulu gitu ya. Jadi 2025 tuh harusnya perkuat regulasinya, kemudian bikin piloting begitu. Tapi kan faktanya kemudian dieksekusi begitu. Jadi ini menunjukkan bahwa ada persoalan tata kelola dalam program makan bergizi gratis. Nah, saya membayangkan 2025 itu persiapan program dalam hal ini bangun sistemnya, buat tata kelola yang baik, perkuat regulasinya. 2026 kemudian piloting di daerah-daerah terpinggir gitu ya, daerah-daerah yang membutuhkan penerima manfaat yang disasar adalah mereka yang memang sesuai dengan perpres pendirian badannya untuk mengurangi prevalensi stunting begitu. Tapi kan tidak faktanya. Faktanya kan tetap dieksekusi ya. Nah, saya mau mention yang soal sarjana penggerak tadi, Mas. Gimana? Di sarjana penggerak tadi sebetulnya itu memang betul swaklola tipe 2 dengan Kementerian Universitas Pertahanan gitu ya. Dan itu sudah ada alokasi anggarannya. Pertanyaannya jadi begini. Alokasinya besar di Unhan ya untuk peningkatan kapasitas bagi SPPI, kok tidak di dalamnya tidak ada seragam? Kan aneh begitu. Kalau melihat dari rencana umum pengadaannya itu sekitar 1,2 triliun rencana umum pengadaan untuk swaklola tipe 2 di Universitas Pertahanan. Tapi kaos kaki yang ada di situ ya, seragam nggak ada. Iya. Di dalam RUP itu tidak terlihat itu untuk pengadaan apa, tapi untuk peningkatan kapasitas. Pertanyaannya jadi begini, dengan 1,2 triliun untuk peningkatan kapasitas sarjana penggerak pembangunan Indonesia, kok
kok tidak ada seragam, kok tidak ada sepatu, kok tidak ada kaos kaki begitu. Kok dibikin pengadaan lagi gitu. Jadi saya mau bilang begini, pengadaan yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional itu tidak berkaitan langsung dengan menu atau ompreng gitu ya, menu paket makanan yang ada di ompreng gitu. Yang satu pengadaannya sampai dengan triliunan rupiah begitu, sementara paket menu makanannya itu di bawah 10.000. Jadi pengadaan-pengadaan yang tadi berita kita tampilkan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan program BGN. Tidak berkaitan langsung, tidak berkaitan Mas. langsung. Kan bawa ompreng itu kan nggak mungkin bisa pakai motor listrik kan. Target satu SPPG itu kan 3.000. Masa bisa pakai motor listrik? Kan itu jadi pertanyaan penting ya sebetulnya. Iya. Apalagi kalau dikirim ke daerah-daerah yang ya agak tertinggal, itu gimana kalau misalnya untuk listrik pun di sana sulit begitu ya, untuk ngecasnya gimana gitu ya. Persis. Satu lagi Mas Agus boleh ya, Mas Agus. Tadi kan Pak Dudung sampaikan bahwa nawarin hadiah tuh Mas Agus kalau ada yang membuktikan bahwa Pak Dudung punya dapur MBG. Nah ini MBG Watch tertarik nggak untuk nyari tahu hal itu? Iya, tentu kami akan melakukan kajian begitu ya. Yang pasti kami sudah punya apa namanya data begitu ya dari koalisi begitu ya. SPPG yang kemudian berkelindan dengan ke kelompok-kelompok kepentingan, baik partai politik, anggota DPR, kan sudah viral di mana-mana ya. Ada anggota DPRD, anak anggota DPRD yang mengelola dapur sampai dengan 40 di Sulawesi Selatan gitu ya. Ada juga banyak teman-teman yang anggota DPR RI yang juga mengelola dapur gitu. Ada orang BGN sendiri yang sekarang sudah mendekam di Kejaksaan Agung juga punya dapur gitu. Ya tentu kami akan coba melakukan penelusuran begitu. Nanti kalau penelusurannya perlu dipublikasikan, Sindonews siap nanti menunggu bagaimana Mas Agus sampaikan ya. Siap. Terima kasih Mas Agus. Semoga saja nanti. Terima kasih Mas Yudi. Siap. Semoga saja nanti kita bisa diskusi, ada Kepala BGN Bu Nanik, nanti ada Mas Agus juga, akan makin baik ya diskusi kita ya. Terima kasih Mas Agus. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam.